Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Tia Subastian ya. Kali ini kenapa ada oli dua botol oli di depan? Kali ini saya akan mereview atau mengedukasi, bukan mengedukasi sih ya. Kita saling-saling belajar gitu ya. Sama-sama belajar kan intinya untuk mengetahui mana oli yang asli atau oli yang palsu atau KW lah, KW1 atau mana oli yang asli. Kenapa saya bahas? Karena memang banyak teman-teman saya yang meminta bikinin videonya agar bisa membedakan mana oli asli atau mana oli palsu. Kenapa? Karena ya adalah sebagian orang yang menjual harga oli KW1 atau KW lah dengan harga oli asli. Nah, kalau misalkan ini oli palsu kan ya, KW lah, jangan disebut palsu karena memang olinya asli sih, oli dalamnya tapi istilahnya KW lah ya. Karena pembajakan ini termasuknya mungkin pembajakan mungkin, tapi saya kurang tahu lah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan harganya dijual sesuai dengan porsi harganya itu tidak masalah, tapi kadang kan ada orang yang menjual dengan harga sama dengan harga asli, itu sangat merugikan. Kenapa sangat merugikan? Pertama dari segi harga konsumen terkuak banyak, perbandingannya hampir berapa persen lah. Kalau misalkan dari oil asli kita cuma mengambil keuntungan 3.000 plus 5.000 dari pasang ya. Tapi kalau misalkan dari oli seperti ini kita bisa dapat keuntungan 20.000 atau 25.000 kurang, atau mungkin paling kecil 15.000. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Yang poin kedua, dari segi ketahanan pelumasan. Yang jadi pertanyaan, apakah oli seperti ini dapat menahan panas standar mesin ya, standar Honda, misalkan ini Honda nih. Standar Hondanya apa bisa menahan panas mesin gitu. Dari segi keencerannya juga beda. Kenapa ini sudah dibuka? Karena ini kemarin ada konsumen yang bawa oli sendiri. Konsumen ada yang bawa oli sendiri. Nah, setelah saya buka, saya kaget melihat isinya. Isinya seperti ini nih. Sangat encer ini olinya. Kalau misalkan dari kasat mata, ini nggak ada bedanya nih ya. Betul? Nah, apalagi kalau tanpa perbandingan, pasti ini nggak akan ada yang kalau ini palsu. Ya, dari segi kemasan, tampak sampingnya semuanya sama, betul. Tapi kalau kita lihat secara seksama atau secara teliti, ini ada bedanya jelas, banyak sekali perbedaannya antara botol ini dengan botol ini. Kenapa? Ya memang beda kualitasnya, ini KW ini asli gitu aja. Tapi kan yang namanya membahas hal seperti ini pasti ada pro dan kontra ya, ada ya. Nah, teman-teman mekanik juga pasti banyak lah yang pro dan yang kontra, tidak semuanya sejalan pemikiran. Wah ini asli kok, ini juga dalamnya oli, emang oli dalamnya oli, tapi kan yang namanya produk itu sebelum diturunkan ke pasaran pasti dicek dulu kualitasnya kan, kualitasnya itu standarnya itu pasti dicek lah, ada batasannya, ada standarnya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah oli seperti ini standarnya memenuhi syarat atau hanya untuk mengejar produksi dan keuntungan semata, nah, gitu kan. Jadi kalau di saya pribadi, saya mending beli yang agak mahal sedikit, modal agak gede, tapi istilahnya apa ya, barokah lah, tidak ada penipuan lah atau memanfaatkan orang yang tidak tahu. Bukan menipu ya, maaf saya kalat, bukan menipu tapi memanfaatkan orang yang tidak tahu. Oke lah, to the point aja lah ya, kita jangan banyak berdebat atau perbincangan atau banyak ceramah lah. Kita lihat aja perbedaannya, cara membedakannya to the point ya. Pertama kita dari kemasan terlebih dahulu. Kalau dari segi kemasan, yang harus kita bedakan itu adalah dari sini nih, list. Nah ini nih, setiap oli kan ada list ini nih. Nah perbedaannya, kalau yang asli ini listnya agak lebar, gede ya. Kalau ini kecil ya. Nih lihat, terlihat jelas. Nah di bagian atas, kalau bagian palsu ini agak kasar nih, finishingnya kurang ya. Nah kalau di sini finishingnya rapi, ya sama ada garis di tengah, cuma finishingnya ini rapi. Itu poin pertama. Poin kedua kita pindah ke bagian belakang. Nah yang lebih mudah kita lihat,
Nah ini nih dari nomor seri nih, nomor seri kode produksi nih ya, ini sama 13, ini sama 13, yang membedakan jamnya 11.47, ini 13.56. Nah ini nih ya seperti ini, yang oli KW ini yang oli palsu seperti ini cetakannya guys, kecil, dan ini terkesan mudah dihapus tuh, dihapus luntur kan ya, betul, dihapus. Nah ini luntur tuh, tapi kalau misalkan yang asli ini nggak bakalan kehapus tuh, betul nih pakai tangan ini ya, ini tetap ada nih serinya. Tapi kalau yang ini karena memang hasil cetakannya tidak standar, ini kehapus nih, hilang. Oh, betul. Itu poin kedua. Lalu poin ketiga kita lihat dari apa ya dulu ya? Barcode dulu ya kali ya, yang lebih dekat. Nah, ini nih. Ya, barcode ya. Yang palsu nih, cetakannya kayak gini aja. Kayak cetakan biasa, posisinya kurang jelas. Cetakan gambar sedikit kurang jelas, tidak terang, tidak kuat. Nah, sedangkan yang asli seperti ini. Ya. Oke, lihat perbedaannya. Ini agak buram lah, intinya agak buram. Ini kuat, strong ya warnanya. Nah, dari segi barcode sebelah sini juga sama. Ini terkesan acak-acakan nih seperti ini, yang KW. Tapi kalau yang asli seperti ini. Oke? Jelas ya? Nah, kita lihat terlebih dahulu dari segi itunya. Lalu kita pindah ke bagian depan. Kalau di segi bagian depan juga terlihat beda lah. Oke? Nah, ini nih. Dari warna formatiknya, ini yang asli terlihat lebih jelas, lebih terang. Kalau ini terlihat lebih pudar nih. Kusem. Bukan karena kotor ya, tapi memang kusem bawahnya tuh. Ya. Oke? Dari segi tulisan MPX-nya ini lebih tebal, sementara yang asli ini tipis tapi jelas. Kalau ini tebal banget ya. Tuh ya, oke. Nah dari tulisan formatiknya nih terlihat jelas ya, beda. Oke. Nah ini dari segi gambar sebelah sini juga beda. Nah ini nih yang kuning ini ya, oke. Beda, tapi kalau di sini ininya sama sih. Oke, sekian lah perbandingannya. Cara membedakannya itu udah jelas poin-poinnya ya. Kalau dari segi tutup mungkin ini udah dibuka, tutupnya nggak tahu kemana saya. Kemarin belum sempat membandingkan ya. Tapi yang jelas isinya beda ini. Isinya beda antara kiri dan kanan beda. Jadi kalau misalkan mau belanja itu usahakan kita harus teliti. Jangan sampai motor kita yang rusak, kita udah capek-capek perawatan tiap bulan, servis ke bengkel tiap bulan rutin, tapi hanya karena gara-gara kita salah membeli pelumas, motor kita yang jadi rusak, budget keluar biaya gede lagi guys ya. Kita nyari sedikit yang penting aman lah. Sebetulnya malas bikin konten-konten kayak gini ya dari dulu juga, tapi karena memang makin kesini makin marak beredar oli-oli seperti ini, ya udahlah saya bikinkan lah. Karena memang saya juga nggak mau memendam ilmu sendiri ya, karena memang ilmu itu angka lebih baik jika diamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah sebetulnya ilmu yang diamalkan. Menurut saya bukan untuk dipegang sendiri. Saya nggak peduli lah, misalkan saya bikin tutorial nih, saya bocorkan, istilahnya rahasia dapurnya saya bocorkan. Jangan dibocorin lah rahasia dapurnya, nanti orang lain bisa ngikutin, ya nggak masalah bagi saya. Mau ada saingan bengkel di samping rumah atau dimanapun saya nggak peduli, karena memang rezeki itu sudah ada yang atur. Konsumen itu nggak bakalan lari dari kita kalau misalkan dia udah cocok sama kita, betul nggak? Betul lah. Dan saran buat para mekanik ya, atau buat, memang ini bisa dijual, bisa menjadi nominal. Kita menjual nominal paling berapa ya, 200 perak, 300 perak, yang mahal ada 1000, 1500. Tapi alangkah lebih baiknya yuk kita kompak. Maksudnya kompak kenapa? Kita lubangi dulu ini modal ininya nih, botol bekasnya kita kasih lubang sedikit di saat mau dikilo atau misalkan mau dijual.
untuk meminimalisir banyaknya terjadi oli-oli yang kayak gini beredar nih. Bang, saya modal modal pembuatan produksi oli palsu itu bukan kaleng-kaleng, modalnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Iya, saya tahu. Tapi minimalnya kalau kita sudah melakukan sesuai prosedur, kita kasih lubang nih ininya nih sedikit atau kita rusak ininya, minimal mereka itu harus membuat produksi lagi gitu. Ini kan cuma modal ini kayaknya nih. Cuma modal cetakan ini doang. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian nih. Karena memang kalau misalkan bikin konten-konten kayak gini pasti banyak ngebacotnya ya. Kalau banyak ngebacot pasti ngantuk. Untuk video kali ini saya rasa sekian, cukup sekian. Untuk teman-teman, saya minta maaf sebelumnya. Saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan bengkel tertentu ya, bengkel A, bengkel B, enggak. Karena saya nggak pernah menunjuk bengkel ini oli palsu, bengkel ini oli asli. Enggak, saya hanya membedakan oli asli, oli palsu ini yang mana, yang kayak gimana itu. Jadi kalau misalkan mungkin ada bengkel yang ngejual oli KW, bisa jadi itu pemilik bengkel tidak mengetahui bahwa itu oli palsu. Hanya karena tergiur harga murah jadi membeli oli yang lebih murah. Ya, karena pada dasarnya yang mengetahui asli keaslian atau ketidakaslian itu biasanya seorang mekanik. Kenapa? Karena mekanik itu setiap hari ketemu sama oli. Hampir setiap hari ada yang ganti oli, ada yang buka-buka. Pasti ada bedanya. Kalau misalkan ada yang beda pasti ngeh gitu. Kalau sementara yang punya bengkel itu kan kebanyakan yang punya modal nih. Dia cuma punya modal, dia cuma punya barang, tugas dia hanya menyediakan barang, yang memasangkan adalah tugas mekanik. Nah, maka dari itu kita sebagai mekanik kita harus banyak-banyak edukasi nih kepada konsumen maupun kepada pemilik bengkel. Bahwasannya oli ini kurang baik lah, kurang bagus ya, kurang bagus kualitasnya. Kalau dari segi keuntungan ya memang besar untungnya jual yang ini nih. Kalau dari segi keuntungan, tapi kita harus pertimbangkan lah dari sisi hal-hal positif lainnya ya. Jangan hanya mementingkan keuntungan semata. Oke? Saya rasa cukup sekian karena memang konten ini konten ini sangat beresiko anjing. Beresikonya apa? Gue pasti ada yang ngehujat, ada yang ngebela, pasti ini. Pasti ada pro dan kontra. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk membantu channel saya semakin berkembang dan agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten selanjutnya lah. Selama ada konten yang bisa saya buat bahan, nanti akan saya bikin konten selama ada waktu luang. Oke? Sekian dari saya, terima kasih. Bye bye. Salam kuku hidup.